bagaimana hasil tergantung finishing dan kelompok tim masing-masing juga. Kadang-kadang juga banyak kok yang cat oven tapi hasilnya juga jelek misalkan begitu, atau non oven begini juga hasilnya lebih parah juga seperti itu. Cuman memang kalau bengkel-bengkel seperti ini itu biasanya dicap bengkel kaki 5 hasilnya ceroboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel ABR Angkatan Body Repair. Pada sahabat yang berbahagia, di sini saya sedang duduk-duduk bersantai. Kebetulan ada rekan saya, seorang jurnalis, dan beliau ingin bertanya-tanya terkait body repair mobil yang dari buka usaha, belajar sampai dengan pendapatan yang dihasilkan dalam sebulan, sahabat. Nah, kita langsung saja sambut atau kita panggil rekan saya, Mas Afgi. Sekarang kita langsung saja panggil saja. Halo Mas Afgi apa Mas siapa? Afgi ya? Yeah. Mas Afgi. Nah, sekarang Mas Afgi sedikit memperkenalkan diri untuk sahabat yang menonton. Ya. Jadi memang dulu kita sudah sempat kenalan sebelumnya dengan Mas Tommy. Aku udah waktu itu pernah ngechat juga ya. Pernah ngechat, udah pernah pakai jasanya Mas Tommy. Aku waktu itu nemu di Instagram sih ya. Instagram terus aku lihat di YouTube Mas Tommy banyak sharing-sharing soal ilmu body repair. Akhirnya ya tertarik lah untuk ngobrol lebih jauh kali ini, Mas. Iya. Nah, sekarang Masnya ini pengen tahu tentang belajarnya gimana, buka usahanya gimana. Nanti Masnya tanya saja ke saya, tanya apa aja terserah, mulai dari apa aja. Yang penting mulainya dari awal, jangan dari akhir dulu baru ke awal. Dari apa dulu, nanti saya jawab sebisa saya yang kiranya bisa jawab. Kayak gitu aja ya Mas ya. Oke. Nah, sekarang mau tanya apa dulu yang mau ditanyakan? Oke, jadi kita mulai dari awal dulu deh. Nah, aku jadi pengen tahu Mas Tommy ini, maksudnya dulu mengawalinya seperti apa? Ya. Perjalanan dan kisahnya, maksudnya di balik. Ya. Nah, pertama saya itu kan awalnya kelulusan tahun 2007. Kebetulan saya 2009 itu diajak sama saudara saya itu bekerja di salah satu bengkel umum asuransi. Nah, di situ selama 2 tahun itu saya setahun pertama itu sebagai sapu jagat. Artinya saya misalkan dipanggil oleh tukang ketok misalkan, ya saya bantuin nyari kunci. Misalkan dipanggil tukang cat, saya dipanggil ya saya kerjain, misalkan ngambil kertas lem seperti itu. Nah, selama setahun saya memberanikan diri untuk mengajukan kepada bos saya. Saya bilang begini, Pak, kok saya begini terus sih? Kalau begini terus saya nanti gimana ke depannya? Nah, akhirnya ditunjuk saya untuk membantu tukang cat dan fokus di situ selama 1 tahun. Nah, di situ selama 1 tahun saya fokus di cat dan itu saya membantu sampai akhirnya saya jadi connect, dan sedikit demi sedikit seminggu sekali atau 2 kali itu saya diserahkan memegang spray gun dan diajarkan. Alhamdulillah selama setahun saya sudah bisa ngecat, dan kebetulan di salah satu bengkel resmi saya ada saudara juga. Di situ saya tes, panggil, dan alhamdulillah masuk. Nah, dari situ akhirnya saya bekerja di bengkel resmi selama 10 tahun. Nah, seperti itu untuk kisah yang perjalanannya sebelum ada bengkel ABR ini. Terus itu 10 tahun punya menggali pengalaman di bengkel resmi. Akhirnya di tahun berapa itu Mas Tommy memutuskan berani untuk bikin bengkel sendiri? Nah, kalau untuk bengkel ABR ini sebenarnya belum lama sih Mas. Kira-kira itu 2020-an malah. 2019 lah. 2019 sudah mulai, karena kan sebelum di bengkel resmi kan itu saya ada 2, jadi masih kesono sini kan, masih pindah kerja cari kenyamanan kayak gitu. Nah, udah 2020 itu saya udah memberanikan diri untuk membuka usaha seperti itu. 2019 itu dulu mengawalinya seperti apa Mas? 2019 itu awalnya sih saya bermitra ya. Cuman bermitra itu kan kadang-kadang untuk sahabat APR khususnya juga
bermitra itu juga nggak gampang. Nah jadi awalnya saya itu bermitra, kemudian ada sedikit gesekan dan akhirnya terpisah. Nah saya terpisah itu juga masih montang-manting, itu masih kebetulan order masih berjalan, jadinya saya lempar ke bengkel lain. Nah itu sambil mencari tempat itu, kemudian dapatlah tempat yang di sini, akhirnya saya buka di sini seperti itu. Waktu memutuskan bikin bengkel sendiri artinya sudah lepas dari bengkel resmi, Mas? Udah lepas. Karena kan kalau kita misalkan masih bekerja di bengkel resmi terus kita buka usaha, nanti akan terbengkalai, artinya kita nggak fokus dengan pekerjaan kita, dan kita nanti juga masih ngurusin bengkel kita sendiri seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pengen buka usaha, ya kita fokus di usaha kita seperti itu. Kalau misalkan udah buka usaha ya nggak usah kerja tempat lain. Tapi itu menarik sama, karena itu kan keputusan besar ya. Maksudnya berani ambil resiko untuk keluar dari bengkel resmi, bikin sendiri. Waktu itu apa yang bikin Mas Tommy berani untuk? Nah, yang bikin berani itu awalnya begini kan, saya awalnya kan emang udah ngecat. Nah, ngecat itu saya juga di bengkel itu kan pasti banyak teman juga kan. Nah, di situ ada salah satu teman, sampai sekarang saya juga masih ingat, balas budi pun saya juga belum tapi saya masih ingat terus. Nah saya bisa ngecat. Nah rekan saya itu bilang, kamu itu kan bisa ngecat, punya keahlian, coba dong di upload di sosmed kayak apa gimana. Nah akhirnya saya punya inisiatif sama rekan saya, yaudah saya upload. Nah cuman memang sih sahabat, kalau misalkan kita mengupload video apalagi di YouTube itu memang jarang sekali untuk bisa bahasanya sih populer ya, karena kan untuk upload 1, 2, 3 itu sampai 4, 5 video itu kadang-kadang kita tontonannya juga sedikit. Tapi dengan adanya dukungan dari sahabat saya, kedua dari keyakinan saya, dan yang ketiga itu saya share di seluruh grup body repair, itu saya share, akhirnya ada yang nonton dari situ. Nah dari situ saya awalnya fokus memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan ya. Nah di situ ternyata ada peluang marketnya di situ Mas. Nah ada beberapa yang tertarik. Nah kemudian waktu itu karena saya masih kerja di bengkel besar, akhirnya kan saya ketika ada customer saya masukkan ke situ, ke customer saya masukkan ke tempat kerja yang saya kerja di situ. Nah tapi lama kelamaan kok harganya itu nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya pengennya sedikit meringankan customer, tapi di situ kan memang kalau di bengkel besar kan wah lah harganya. Jadi nah dari situlah saya berpikir untuk tadi yang saya jelaskan, untuk bermitra. Nah di situ saya bermitra selama 7 bulan. Nah selama 7 bulan saya akhirnya tidak ada ketidakcocokan lah seperti itu, akhirnya berpisah seperti itu, dan akhirnya ya saat ini di sini seperti itu. Nah sekarang yang menarik nih dan yang mungkin paling ditunggu nih, kira-kira kalau mau memulai usaha body repair itu setidaknya berapa sih Mas minimal modal yang dibutuhkan, terus apa aja sih yang harus disiapin? Nah itu kalau misalkan itu yang modal itu yang bengkel yang seperti ini atau bengkel-bengkel besar? Yang bisa dimulai sendiri mungkin mulai dari bengkel kecil kali ya. Nah bengkel kecil. Nah kalau untuk bengkel kecil sih semua itu pasti tergantung sih ya. Nah cuman kan kalau ini kita hitung dari nol, sama sekali kita tidak mempunyai alat dan persiapan ya. Nah kalau misalkan kita hitung dari sewa tanah, sewa tempat atau sewa tanah yang udah siap gitu, misalkan taruhlah sebulan 5 juta misalkan, atau 3 juta aja lah. Nah itu kan kita bicaranya di luar itu. Paling kalau alat tergantung juga, alat dan fasilitas itu sangat mempengaruhi. Tapi kalau misalkan masih seperti ini ya paling kalau saya rasa sih 10 juta juga udah cukup. 10 juta juga udah cukup. Bahkan saya malah nggak di sini tuh, saya malah nggak modal. Karena iya serius nggak modal, karena kan ya itu tadi tergantung. Karena kan awalnya saya memang sebelumnya kan saya juga freelance kalau setiap minggu, jadi saya udah ngumpulin, udah punya alat sebelumnya itu udah punya alat sendiri. Jadi di sini tuh saya benar-benar nggak modal. Ketika ada mobil 1 unit masuk nih, 1 unit masuk misalkan taruhlah 6 juta atau 7 juta lah, gede-gedenya 8 juta misal. Nah itu kan saya ambilin DP tuh, saya ambilin DP. Nah DP nya itu untuk nyicil ini. Jadi kan
alat udah ada, ketika buat beli bahan yang ngambil dari DP, kita mobil keluar, itulah untung kita seperti itu. Tapi kan itu belum menghitung omset seperti itu, hanya cerita berapa sih modal. Jadi kalau di sini malah nggak pakai modal seperti itu. Jadi kalau mulai dari nol, kalau dari alat ya misalkan alat taruhlah untuk spray gun 500.000 misalkan, terus kompresor misalkan 3 juta, ya taruh seperti itu. Paling ya tinggal peralatan yang kayak KP, kayak dempul, itu taruhlah 5 juta juga udah cukup gitu Mas. Nah kalau untuk sewa lahan ini ya berarti kisaran 10 juta dengan kondisi seperti ini juga udah cukup banget. Cuman kan dengan 10 jutanya itu kita juga harus bisa memikirkan ke depannya, artinya ya kita harus pandai dan pintar-pintar bermarketing seperti itu, supaya gimana caranya customer bisa masuk ke sini seperti itu. Karena kan kalau kita buka usaha juga nggak asal buka usaha. Contohnya mengerjakan seperti yang ada di belakang ini, kalau kita asal ngecat asal jadi, itu juga mungkin customer bisa terima. Artinya terima itu bukan terima dalam keadaan lapang dada ya, kadang-kadang customer juga diterima tapi hatinya nggak legowo, nanti nggak balik lagi. Jadi untuk supaya customernya itu supaya bisa kesini lagi atau dari teman ke teman biar masuk ke sini, jadi kita bekerjanya juga dengan hati-hati bagaimana caranya supaya hasil kerja kita bisa diterima dengan puas oleh customer. Jadi customer bisa kesini dari mulut ke mulut seperti itu. Nah kalau untuk marketing mungkin saya berbeda dengan orang lain ya. Kalau misalkan saya ini ya alhamdulillah baru buka langsung banyak seperti ini, karena saya memang awalnya kan yang seperti saya ceritakan tadi dari YouTube, awalnya saya beredukasi kepada teman-teman yang ingin belajar, tetapi diambil positif oleh calon-calon customer terutama yang punya mobil, dan kebetulan tertarik dengan video saya, akhirnya ya baru buka pun udah alhamdulillah udah penuh kayak seperti itu. Nah kalau misalkan untuk peralatan kalau belum bisa maksimal ya berarti kita apa adanya dulu, yang penting SNI lah bahasanya, SNI supaya hasilnya juga nggak kalah jauh dengan cat oven seperti itu. Karena kan saya juga sedikit tahu, bahkan untuk saat ini pun saya ngecat di oven sama di luar ruangan ini lebih lama di cat oven, jadi saya bisa tahu perbedaan yang lebih detail itu saya tahu banget. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Berarti kan tadi yang diceritain Mas Tommy di kisaran model mulai dari 10 juta itu kan yang paling minimal nih. Iya, paling minimal. Iya, paling minimal. Katakanlah misalnya orang itu kebetulan punya modal lebih nih, punya modal lebih. Mana yang bisa di-upgrade? Di alat atau di tempat, atau mending invest langsung ke oven atau gimana? Nah, kalau misalkan punya budget lebihnya itu juga berapa? Karena kalau misalkan bengkel, kalau kita nurutin fasilitas bengkel itu nggak ada habisnya. Bisa MM-an juga. Iya, cuman kalau dengan misalkan yang minimal lah, yang masih, jadi nanti saya akan ceritakan ini tadi yang masih pokoknya budget minim tadi ya. Nah sekarang saya akan menjelaskan yang menengah ya. Menengah itu artinya semi oven. Nah kalau semi oven saya memberikan kisaran sekitar itu bangunan kosong ya, dari bangunan kosong, belum ada listrik, belum ada kamar mandi. Nah itu yang saya ceritakan ini lokasi saya waktu saya bikin bengkel ya Mas ya. Jadi kan itu buat pengalaman pemirsa juga lah. Jadi saya waktu semi oven itu dengan luas sekitar hanya 300 meter ya, pokoknya nggak luas lah, paling cuma muat 8 mobil, itu kisaran 200 juta. Itu udah sama pagar, udah sama mesh, udah sama semi oven, udah sama lantai ya, pokoknya udah sama atap, udah lengkap lah, itu sekitar 200 juta. Tapi kalau misalkan untuk oven, kalau untuk oven itu minim banget, minimal 500 juta. Karena kan kalau udah cat oven itu nggak hanya ovennya aja yang dibagusin, alatnya pun juga harus canggih sekalian, jadi biar nggak nanggung. Jadi minimalnya itu 500 juta pun itu masih kondisi cat ovennya itu masih second. Iya masih second, karena kalau untuk baru aja dia udah 200 juta lebih. Itu untuk ovennya ya, karena kan memang oven, dia sistem oven ya memang
cara kerjanya luar biasa, dia lebih steril. Untuk ruangannya aja itu yang cat oven itu kisaran 200 juta untuk merek yang bukan abal-abal, maksud saya seperti itu. Jadi untuk peralatan yang lainnya ya seperti kayak dongkrak dan lain-lain yang saya belum ketahui itu 500 itu masih minim. Bahkan kemarin teman saya itu yang dari Kalimantan itu dia membuka usaha body repair mobil itu habis 2M. Tapi itu memang kelasnya itu kelas bengkel besar seperti itu, jadi nggak nanggung-nanggung, memang dari tempat ya itu memang udah berlantai sih Mas. Jadi untuk 2M itu menurut saya juga wah mana sanggup saya makanya dari yang penting itu memang ya niat kita, Jadi kalau misalkan kita mau buka usaha ya nggak, kalau bisa sih kita harus punya ilmu juga. Ilmu itu juga nggak hanya ilmu dalam body repair, ilmu marketing pun kita juga harus jago. Karena kalau misalkan kita jago dalam body repair tapi nggak bisa jago marketing, ya siapa yang mobil mau masuk kan seperti itu. Jadi kita harus bisa mengimbangi antara market dengan body repairnya sendiri kayak gitu. Berarti nggak cuma niat tapi harus ada skill juga berarti Mas. Kalau skill sih sebenarnya takutnya begini, kalau misalkan misalkan saya pengen buka usaha tapi saya nol dalam body repair. Nah itu bisa nggak orang yang belum pernah tahu sama sekali ilmu body repair belajar dari nol? Maksudnya belajar buka usaha atau belajar pengen ngecat? Ilmunya bisa. Itu bisa, cuman kan bisanya itu untuk sekarang itu kan gampang banget ya pengen belajar. Maksudnya gampang itu bukan berarti gampang untuk menguasai, tetapi gampang untuk belajar. Contohnya kita bisa belajar di YouTube seperti itu. Cuman di YouTube juga nggak sembarang YouTube kita tonton terus benar. Bahkan YouTube saya pun juga belum tentu benar seperti itu, karena apa yang saya tahu belum tentu benar buat orang lain. Contohnya kalau teori itu tuh sebenarnya cuma patokan ya. Kalau untuk menentukan itu ya kita sendiri seperti itu. Kayak misalkan pemain bola seperti itu kan gimana caranya bisa gol. Nah ya kan untuk caranya terserah mereka, yang penting nggak melanggar sampai wasit tiup fluid seperti itu. Jadi kalau untuk belajar nggak seperti saya dulu. Kalau saya dulu kan di bengkel besar, jadi di situ ada fasilitas untuk belajar di situ. Jadi ya alhamdulillah bisa saya kembangkan di YouTube seperti itu. Oke, kita balik masalah skala bengkel tadi. Berarti skala bengkel mulai dari yang modal paling minimal, menengah sampai yang maksimal itu kan berarti yang membedakan alat, tempat. Artinya ketika alat itu semakin bagus, ovennya semakin bagus, alat-alat yang lain harus mengikuti. Iya. Nah sekarang kalau untuk yang minimal seperti punya Mas Tami dulu deh, ini kira-kira dalam sebulan itu bisa melayani berapa customer sih Mas? Biasanya berapa? Nah kebetulan kan ini tempatnya itu cuma berapa meter sih Masnya juga bisa ngelihat kan, ini cuma muatnya paling cuma 6 ya maksimal ya. Nah maksimal 6. Kemarin kalau order itu kan kita nggak bisa nentuin, kadang-kadang ya datang, kadang-kadang ya enggak seperti itu. Nah saya akan menghitung rata-rata aja. Nah rata-rata yang saya masukin itu dalam sebulan itu kita ambilnya antara panelan dengan albody saya gabungin, saya bikin rata-rata. Jadi misalkan panelannya ada 16 panel, berarti kan itu kan udah satu body ya. Jadi itu saya hitung rata-rata dalam satu bulan. Kemarin kan baru ini kemarin saya hitung di bulan Juli ya. Dari bulan Juli itu ada 6 unit. Berarti kan kalau untuk 6 unit kita ambil misalkan paling rendah, harga paling rendah aja ya, kita ambil paling rendah. Harganya kan berbeda-beda dari 6 sampai 8 tergantung jenis mobil. Yang 6 juta itu misalkan apa ya, kayak Agya. Yang 7 juta kayak apa, kayak Avanza. 8 juta kayak apa ya, kayak Innova, Fortuner, seperti itu kan. Nah ini kita ambil yang misalkan 7 juta. 7 juta itu berarti kalau misalkan 6 juta misalkan 7 juta, kalau misalkan 6 mobil kan berarti udah 42 juta seperti itu. Jadi kalau untuk itu dalam satu bulan itu omset ya, bukan hasil keuntungan bersih, maksudnya kan itu. Jadi kalau untuk omset ya sekitaran bisa ya antara 40-an juta seperti itu. Kalau misalkan tempatnya lebih luas, marketing kita juga lebih bagus, bisa menerima lebih banyak, itu lebih banyak. Itu saya ambil rata-rata bukan berarti itu tetap ya bisa naik turun seperti itu, karena kan ya kita
itu tadi order kita nggak ada yang tahu seperti itu. Berarti kalau misalnya pendapatan segitu dengan modal minimal tadi yang ada setahun udah balik apalagi modal. Saya nggak modal ya. Itu kan kembali lagi ke mekanik kita juga, kita kan nggak bisa sendiri kan. Kita juga ya itu kalau misalkan kita belum punya tempat ya kita nyewa, terus kita nggak bisa ngerjain sendiri ya kita harus punya karyawan. Mas Tommy dibantu berapa orang di sini? Kalau untuk sekarang saya dibantu 5 orang, cuman yang untuk 2, yang 1 standby di sini, yang 3 orang masih freelance seperti itu. Karena kalau untuk peluang usaha atau membangun usaha seperti ini kita nggak bisa langsung, kecuali kalau modalnya gede ya, kita masih punya ancang-ancang harta kita di belakang masih ada kan, kita belum ada order siap masih bulanan. Kalau kayak saya ini kan dengan modal yang ibaratnya 10 juta itu kan untuk ke belakangnya ya paling cuma cukup buat makan lah ya, bahasanya kan kayak gitu. Jadi mendingan ya kalau misalkan dengan pengen usaha tapi modalnya belum ada, maksudnya belum banyak ya, kita paling enggak kita freelance dulu, manggil orang dulu. Kecuali kalau kedepannya ini udah ada 4 unit nih, udah ada 4 unit yang Albody, berarti kan kita bisa ngambil ini ntar 4 unit, kita kan pasti bisa merinci kan, walaupun enggak ditulis secara detail. Kalau misalkan kita administrasinya belum ada ya, kita raba-raba pasti kita bisa ancer-ancer buat ini buat itu ya, kita ngambil karyawan untuk standby berapa, 1 atau 2 orang. Seperti saya itu ada 1. Nah jadi dengan itu kita bisa menyisihkan atau masih ada kembalian lah seperti itu. Oke. Dengan jumlah mekanik yang bantu tadi, terus dengan fasilitas yang ada ini, kira-kira untuk satu pengerjaan misalnya Albody gitu berapa lama sih? Kalau untuk Albody, pokoknya saya jawab ini semuanya tergantung sih Mas ya. Kalau misalkan kerok ini kan ada beberapa yang kerok ini. Kalau sampai ada yang kerok begini ya minimal 3 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan. Nah itu pun ngeroknya juga nggak semuanya loh. Kalau ngerok total itu minimal 3 bulan. Kalau ngerok total ya. Cuman itu juga kembali lagi, kalau misalkan kerok totalnya itu dalam kondisi masih platnya masih lurus ya paling sebulan pun juga jadi. Yang bikin lama kalau restorasi mobil-mobil tua itu minimal 3 bulan. Kalau misalkan kayak ini ya, kalau misalkan dikerok ya paling sebulan juga udah bisa seperti itu. Cuman kalau kerok itu estimasinya beda Mas. Jadi itu tadi yang saya kasih gambaran itu harga kondisi ringan seperti itu. Itu pun full body luar yang saya kasih estimasi kisaran 6 sampai 8 juta tadi. Kalau misalkan ada kerokan kayak gitu biasanya estimasinya ada yang double, kayak misalkan pintu misalkan 600 ya jadi 1,5 misalkan kayak gitu. Tapi perbandingan order jasa yang masuk antara panel sama Albody biasa lebih banyak mana Mas? Kalau untuk saya itu kebanyakan Albody. Karena kan saya juga memberikan nggak pengen sok tahu, tapi ya saya ngasih saran kepada customer saya, daripada panelan ya mending lebih baik Albody. Cuman kalau misalkan memang mobilnya lecetnya cuma 1 ya berarti ya panelan seperti itu. Biasanya sih kalau panelan itu yang sering memang bumper kan. Iya ngasruk di jalanan. Iya bumper paling. Nah terus satu lagi yang menarik nih Mas, ini kan artinya kalau punya bengkel pribadi seperti ini secara nggak langsung istilahnya saingannya banyak, termasuk bengkel resmi. Karena setiap brand-brand rata-rata punya fasilitas untuk body repair. Nah, apa terus yang menjadi keunggulan yang bikin mendatangkan customer ke sini? Apa tadi soal harga tadi? Harganya lebih jujur di sini. Nah, kalau untuk harga kan memang saya fair-fairan mau di mana aja, mau di sosmed, mau di mana. Kan kadang-kadang juga jarang ya kalau misalkan harga itu, kalau nanya di komentar terutama di YouTube saya itu, mau nanya mau apa, mau iseng, mau perbandingan, mau buat apa, langsung saya jawab di situ yang pertama. Cuman kan itu bukan suatu daya tarik sih sebenarnya. Nah yang daya tarik yang paling utama itu kita harus benar-benar kejujuran dalam mengelola bahan. Bahkan ada beberapa customer yang asal kesini, ada contohnya itu mobil 1, dia datang tanpa menanyakan, artinya dia udah percaya, maksudnya dia nggak tanya bahannya apa, terus pakai cat apa, dia nggak tanya. Tapi saya kan mempunyai tanggung jawab, nggak semena-mena saya membelikan bahan yang murah. Jadi tetap walaupun nggak nanya saya jelasin. Yang pertama itu kalau perlu sih customernya juga
foto itu juga nggak masalah, di foto bahan yang saya pakai. Jadi itu juga untuk riwayat mobil nanti ketika nanti pengen ngecat di tempat lain kayak gitu kan, pasti bengkelnya sebelumnya ngecat di mana, pasti ada beberapa yang nanya gitu, terus pakai bahan apa. Nah itu bisa juga untuk riwayat mobil yang kita pakai seperti itu. Jadi untuk saya sendiri untuk menarik customer itu memang yang pertama kan saya memang berbeda sih kalau untuk yang lain ya, karena kan saya dari YouTube. Cuman misalkan tanpa YouTube ya misalkan ya kita misalkan cuma ada order satu, yaitu kita memang harus benar-benar kita kerjakan dengan baik seperti itu. Kalau misalkan udah kita kerjakan dengan baik, nah nanti kan customer puas, nanti dari mulut ke mulut, nah itu nanti akan datang dengan sendirinya seperti itu. Jadi untuk marketing yang paling luar biasa itu dari mulut ke mulut Mas. Nah seperti itu, karena konsumen merasa puas ya, akhirnya dia berani merekomendasikan ke teman yang lain. Iya gitu ya. Betul sekali. Itu kalau misalkan tanpa adanya sosial media seperti itu. Tapi kalau misalkan ada sosial media kan kita bisa ngiklanin sendiri ya, kayak di Instagram, kayak di Facebook seperti itu kan, kayak di WhatsApp itu juga bisa seperti itu. Ya mungkin soal transparansi, soal penggunaan bahan, soal budget macam mau pilih yang kayak gimana, itu mungkin yang di bengkel besar mungkin nggak didapat sama konsumen ya, karena kalau untuk apa itu? Misalnya kayak bahannya mau pakai apa kayak gitu, mungkin nggak semua bengkel besar bisa terbuka soal itu kan. Kalau yang udah saya alami sih, kalau untuk dia ngejelasinnya pernah saya ditanya sama customer yang waktu itu saya juga masih kerja di situ. Jadi kalau untuk bahan dia hanya memberikan cat jenis PU untuk clear standar. Nah seperti itu. Kalau untuk merek dia tidak menyebutkan. Kalau saya memang nggak saya sebutin pun, kadang-kadang di layar itu kan ada logonya itu. Nah itu juga di sini pun juga ada barang-barangnya yang saya pakai seperti itu. Masih ada lagi yang perlu ditanyakan Mas, kalau misalkan ada yang kurang atau apa? Silakan, mumpung kita masih ngobrol di sini. Nanti kalau misalkan udah pulang kan, oh iya ada yang lupa seperti itu. Apalagi ya? Mungkin sudah cukup sih. Sudah cukup lengkap sih tadi Mas Tommy cerita mulai dari pertama perjalanan mulai terus gimana kiatnya membuka, dari modal, omset, sampai ke tantangan konsumennya, pasarnya kayak gimana, mungkin udah komplit sih Mas. Ya ini kalau jadi gambaran buat yang lain juga. Ya kalau untuk saya sendiri sih juga udah kayaknya juga udah cukup sih. Mas, satu lagi nih. Kadang kan ada nih bengkel pribadi atau bengkel yang seperti ini yang jadi rekanan asuransi. Nah itu prosesnya gimana sih Mas? Apakah semua bengkel bisa mendapatkan atau harus mengajukan atau gimana? Oh kalau rekanan asuransi ya itu kalau dengan budget yang 10 juta tadi itu udah di luar naluri apa ya? Gitu. Udah pokoknya udah jauh dari keinginan lah kalau gitu. Karena kan kalau rekanan asuransi itu minimal ada ruangan khusus, artinya minimal ya semi oven itu tadi. Dan itu kalau untuk luas lokasi sih saya nggak tahu persis ya, yang jelas lebih luas, mungkin 4 kali lipat daripada tempat ini. Cuman harus siap menerima banyak unit ya. Tapi yang pertama diterima oleh asuransi itu minimal ada ruangan khusus. Artinya ruangan khusus pun bukan asal ditutup dengan triplek atau spandek, itu enggak, emang ada ovennya, minimal ada ovennya kalau misalkan menerima asuransi. Cuman kan kebanyakan kalau asuransi itu nggak tahu kenapa masyarakat menyebutnya kurang ya itulah kayak gitulah. Cuman kan itu nggak semuanya. Kadang-kadang sebenarnya kalau saya pribadi yang nggak benar bukan asuransinya, tapi pihak bengkelnya yang nakal itu seperti itu. Kayak bengkel-bengkel besar ada juga yang dicap jelek. Yang salah bukan bengkel besarnya, tapi oknumnya seperti itu. Ini kalau intermezzo tentang bengkel-bengkel besar yang ada di Indonesia tentunya seperti itu. Ngomongin rencana ke depan sih Mas, kalau Mas Tommy mimpi yang lebih besar apa sih setelah mungkin ini jalan berhasil untuk sukses? Apakah misinya mau ngedein bengkel dulu atau? Kebetulan kan Masnya kesini kan ya ini ibaratnya baru kemarin ya, bukannya ya belum ada baru sebulan di sini kan. Ini pas banget. Jadi keinginan saya sebenarnya tinggi sih Mas. Makanya kan di sini belum ada pelangnya, belum ada nama bengkel cat apa kan. Nah jadi ini pas banget ini.
Jadi kalau sebelum saya di sini ada plang atau banner bengkel cat ABR, itu saya sendiri merasa saya belum punya bengkel. Jadi keinginan saya pengen buka bengkel sendiri. Cuman mungkin sih bukanya itu bukan di sini, mungkin di kampung lah mas saya. Karena kan kalau di sana saya udah punya, alhamdulillah udah punya tempat, jadi nggak mikirin sewa tempat, karena kan sewa tempat di Jakarta mau luar biasa kan. Jadi keinginan saya pengen buka, memperluas pengalaman, juga memperluas halaman maksudnya halaman lokasi bengkel, dan memperbaiki juga memperbesar lah, intinya memperbesar bengkel seperti itu, dan mengambil karyawan-karyawan yang membutuhkan seperti itu. Karena kan saya sebenarnya kan membuka lapangan kerja, sebenarnya kan saya bukan hanya memberikan edukasi di dalam YouTube. Kalaupun saya mempunyai bengkel besar, itu pengen saya ambil itu peluang kerja tadi, siapa yang butuh saya ambil satu-satu, nanti ketika bisa terserah mereka mau kemana. Nah itu nanti itu masih dalam angan-angan saya seperti itu. Karena kan di YouTube juga banyak juga sih mas yang nanya belajarnya di mana, saya pengen belajar sama Mas Tommy, tapi kan di situ saya sendiri tempat aja kayak gini, kadang-kadang juga saya sibuk sendiri. Tapi kan kalau saya udah punya tempat lebih luas, punya karyawan yang lebih banyak, nah nanti saya tunjuk satu untuk mengajarkan kepada teman yang pengen belajar kan bisa seperti itu. Cuman kalau untuk kondisi seperti ini ya mohon maaf banget belum bisa sahabat. Seperti itu. Oke, siap. Oke sih mas. Udah cukup. Nah, udah cukup ya. Udah saya juga terima kasih banget masnya udah jauh-jauh dari nggak tahu dari mana, dari Pondok Cabe lah ya. Ke sini hanya ingin bertanya-tanya tentang sepak terjang body repair, terutama pengalaman saya yang mulai dari kacung atau sapu jagat sampai jadi karyawan, dan alhamdulillah buka usaha di sini dengan nol modal. Ya supaya bisa menginspirasi yang lain. Iya. Ya udah cukup segitu aja sahabat tentang bincang-bincang dan tanya jawab terkait body repair. Nanti jika ada waktu lain kita sambung lagi di lain kesempatan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.